teman-teman ada gambaran terlebih dahulu tentang portofolio ya. Portofolio dari pasar ekuitas atau pasar modal ini konsep dasarnya termasuk perhitungan-perhitungannya termasuk penjelasan dari konsep tersebut itu kita akan pelajari bersama. Aduh, saya nggak tahu, lihat saja nanti ya apakah ini buat soal latihan di rumah atau tidak. Tapi bagi saya portofolio, pokok pembahasan tentang portofolio ini memang lebih banyak menghitung ya. Tapi di era-era seperti sekarang kita itu harus paham terlebih dahulu tentang alat hitungnya itu apa ya. Pembandingnya itu dari aspek-aspek mana saja sehingga menghasilkan suatu perhitungan yang bisa dijadikan analisis ya. Makanya portofolio ini kan berisi tentang aset-aset atau saham-saham atau mungkin bisa dibilang resiko dan keuntungan yang kita akan bandingkan dengan perusahaan yang satu, kedua, ketiga, keempat dan yang lainnya. Nah, makanya kalau di iPod atau mungkin di Mirai Sekuritas itu pasti akan dibandingkan. Atau mungkin kalau misal teman-teman masih ingat dengan mana ya, poin 5 kalau nggak salah. Poin 5, sebentar saya coba cari. Nah, ini. Poin 5. Benar ini kah? Oh, bentar. Bukan. Ternyata saya coba cari poin 3. Halaman berapa ya? Aduh, saya kok bingung. Oh, ini nih. Benar. Bukan. Nah, ini. Ya, seperti ini. Kalau ini punyanya nggak ada obligasi. Kalau misal teman-teman itu ingat di mana ya? Astaga, saya lupa. Apakah di poin 7? Oh ya, sorry, di sini. Ya. Kalau di sini ya, saya tak kembali dulu di sini ya. Portofolio ya. Kalau di sini kita itu bisa membandingkan tingkat risiko dan tingkat return yang akan kita ambil sebagai seorang investor. Kita harus membandingkan terlebih dahulu ya antara perusahaan TBK atau mungkin emiten A atau emiten B atau emiten C, D, E ya, bisa sejenis atau mungkin berbagai bidang. Nah, fungsi dari portofolio itu kita itu membandingkan antara return sama resikonya. Nah, kalau di zaman-zaman sekarang ini gampangannya kita tinggal menganalisis dari suatu software atau mungkin aplikasi. Contoh seperti ini ya. Telkom, Excel Axiata, Indosat, Excel Axiata, Indosat, Bakri Telekom, Bakri Bitel ya, Bakri. Nah, ini kita membandingkan. Tapi kalau di sini ini kan hanya berisi tentang rasio-rasionya saja. Bukan berisi tentang return sama resikonya atau return sama resikonya.
Tapi kalau di portofolio kita itu menghitung. Nah, menghitung bisa berbentuk tren, bisa berbentuk kurva. Nah, alat hitungnya juga bisa bermacam-macam. Kita mau menghitung manual juga diperbolehkan, atau mungkin kita acuannya tetap dari perusahaan reksadana tersebut, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah portofolio itu kita itu harus pelajari. Yang optimal itu seperti apa ya portofolionya? Ya, portofolio yang optimal itu seperti apa? Nah, yang pasti kita harus membandingkan ya. Tujuannya adalah ini ya, tingkat resiko tertentu, return yang maksimal ya, atau return tertentu atau resiko yang minimal ya. Fungsinya kan sama sebenarnya. Returnnya maksimal atau returnnya tertentu, atau risikonya tertentu, atau mungkin risikonya yang seminimal mungkin. Nah, ini fokus dari pembentukan portofolio itu tentang itu. Makanya alat hitungnya kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Kita harus cari dulu yang beresiko. Yang beresiko itu kita harus ngitung. Terus kita akan ngitung return-nya juga ya. Nah, resiko ini bisa berdasarkan proporsi yang diinginkan, atau bisa berdasarkan proporsi hasil yang diharapkan. Yang pasti ketemunya harus sama ya. Mungkin kita mau peningkatan setiap tahunnya atau segala macam. Nah, ini tergantung. Ya, ini tergantung. Nah, ini kalau kita mau menghitung manual, nah kita bikin portofolionya seperti ini. Saham PT Unilever, tadi saham PT Telkom, saham PT Bakri Telkomsel, saham Excel Axiata atau Indosat. Nah, ini taruhlah perusahaan telekomunikasi. Jadi sejenis ya. Jadi sama di industri telekomunikasi semua. Terus harga saham per lembarnya ini kan sudah muncul, bisa di Bursa Efek Indonesia atau kita di reksadana sudah ada juga. Ya, perusahaan-perusahaan sekuritas sudah ada. Kita tahu. Nah, jumlah yang kita miliki ya, kita berapa lembar nih kira-kira? Nah, berapa lembar yang kita miliki, terus nilai pada saat itu berapa? Kalau semisal kita mau menghitung secara manual. Tapi kalau sekarang semuanya aplikasi dan software ya. Jadi kayak kita itu gampang sekali. Apalagi sahamnya banyak ya. Mungkin kita nggak punya sahamnya, tapi kita bisa diestimasikan. Contoh semisal saya nggak punya saham ABC, tapi saya punya saham DEF. Kalau semisal saya ilustrasikan jumlah saham saya, atau mungkin saya mau membeli saham PTA ini 50. Nah, nanti muncul otomatis ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan sekuritas itu kan nggak boleh serta-merta langsung diterima ya informasinya. Tetap kita harus olah, kita harus cari tahu seberapa validkah ya. Makanya kalau misal punya modal yang cukup, ambil aja perusahaan-perusahaan sekuritas yang secara value ya itu terpercaya ya, seperti Mandiri Sekuritas, Miri ataupun Indo Premier. Nah, itu menurut saya 3 perusahaan yang 3 tertinggi lah ya di Indonesia. Tapi kalau perusahaan-perusahaan di bawah itu, saya masih belum terlalu yakin. Nah, biasanya mereka juga dari sisi sistem. Nah, ini kan bekerja berdasarkan sistem kan ya. Jadi ada tim juga yang mengawasi dari sistem tersebut ya, atau mungkin banyak hal yang mungkin bisa terjadi pada aktivitas-aktivitas yang mungkin perusahaan juga ingin akses di sana ya. Nah, kalau teman-teman mau coba menghitung manual dipersilahkan ya. Tapi kalau misal teman-teman terlalu sibuk mau akhir tahun, ya biasanya kan mau tutup tahun ini kan banyak pekerjaan, nah nggak usah diabaikan, karena biasanya saya juga terlalu fokus terhadap hitung-hitungan ini. Tapi bagi saya menganalisis dari suatu hasil yang sudah dihitung itu yang penting. Nah, contoh seperti ini aja. Kita mau menganalisis nih ya,
ternyata nih, tidak semuanya harga lembar saham tinggi dan atau harga lembar saham rendah itu berbanding searah dengan hasil yang diharapkan. Ya, hasil yang diharapkan dari portofolio tersebut itu ternyata bisa berbeda-beda. Contohnya ini kan hasil yang diharapkan ya, setelah dihitung dengan proporsi. Ya, proporsinya ini penentuannya bagaimana? Ya tergantung kita mau proporsinya itu berapa besarannya. Yang penting harus 1. Ya, mungkin ini punya sahamnya Bakri ya, ternyata per lembarnya tinggi. Ya saya beli 50 lembar saja. Nah, nilainya adalah sekian. Nah, proporsinya berarti kan tidak besar. Misal ya. Nah, ini penentuan proporsi ini itu tergantung kita. Proporsinya ini yang tergantung kita. Makanya kalau di beberapa software itu yang kita isi manual itu adalah ini jumlah lembar sama proporsi. Nah, hasil yang diharapkan ini mereka itu sudah ada, biasanya sudah ada. Ya, ya punyanya miris, ya, itu sudah ada. Tapi yang beda adalah di sini hasil dari portofolio beresiko. Nah, ya portofolio beresiko ternyata yang beresiko tinggi itu adalah ini. Ya, saham B. Saham B ini ternyata risikonya tinggi karena porsinya juga tinggi. Jadi belum tentu returnnya juga tinggi, ternyata risikonya tinggi. Karena apa? Dari nilainya ini juga sudah kelihatan. Ya, itu. Nah, jadi akhirnya ketika portofolio tersebut yang beresiko-beresiko itu dihitung, akhirnya ketemunya rata-rata ya ini 16,69%. Nah, jadi kalau misal teman-teman yang dicari terlebih dahulu itu apa? Ya, EP ini hasil yang diharapkan. EP ini hasil yang diharapkan. Terus W ini adalah proporsi investasi tiap dalam portofolio. Jadi ini. Ya. Terus hasil yang diharapkan untuk setiap emiten tersebut atau efek. Jadi setiap ini. Nah, setiap ini hasilnya adalah ini. Ini ER-nya itu sebenarnya ini teman-teman. ER-nya itu ini. Yang beresiko. Nah, ternyata yang beresiko adalah tertinggi adalah tertinggi itu ada di saham C. Ya, yang tertinggi itu di saham C. Terus terendah itu ada di saham A. Ya, saham A. Ya. Saham A. Apakah karena dari harga per lembar sahamnya kah atau mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, ini portofolio yang optimal itu dihitung secara matematis. Ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengambil suatu saham tertentu, ya. Harus didasari informasi-informasi non teknis, ya. Contoh seperti ini. Nah, informasi-informasi non teknis itu ya ini informasi ya ini ya. Ya, ini informasi-informasi yang berhubungan dengan kompetitor. Ya, jadi kan itu saham A, B, C, D itu kan sejenis ya, sama-sama di perusahaan telekomunikasi. Nah, kita harus bandingkan ini. Informasi apa nih yang ada di pasar? Dari produknya kah, suppliernya kah, atau mungkin dari buyernya kah? Nah, ini harus dibandingkan ya. Nah, kalau teman-teman mungkin masih mengikuti perkembangan yang pembatasan ekspor barang-barang komoditi, pembatasan ekspor khususnya nikel, CPO atau segala macam kayak ke Uni Eropa. Nah, itu apakah ada dampak dari perusahaan-perusahaan TBK yang bergerak di bidang itu? Apakah mungkin tambangnya jalan terus, tapi stok dari tambang ini belum boleh keluar negeri. Jadi ibaratnya mungkin ngendon. Nah, hal-hal ini
yang mungkin bisa dijadikan acuan juga. Informasi-informasi ini kan bisa dijadikan acuan. Jadi secara tidak langsung, kalau hasil tambang tersebut berada di stok, belum jadi uang, berarti kan porsi laporan keuangan yang ada di laporan keuangan periode tersebut juga mengalami perubahan. Ya, secara historis, setahun sebelumnya pasti akan berbeda. Nah, ini informasi-informasi ini itu juga dijadikan dasar untuk penentuan portofolio yang optimal. Apakah itu masuk kategori beresiko? Enggak, pergerakan sahamnya itu pasti akan berubah. Ya, jadi kayak investor juga mungkin eh, satu atau dua penjelasan. Nah, mereka akan saya mau beli nggak ya? Atau mungkin saya jual saja. Karena siapa yang mau beli barang ekspor ini kalau nggak Uni Eropa misal. Tapi dengan kebijakan yang dibangun oleh pemerintah kan fungsinya adalah supaya sumber daya alamnya kita itu tidak terjual secara sia-sia. Atau paling tidak terjual tapi memiliki value yang lebih tinggi lagi. Atau mungkin kita menjadi center point-nya dari industri tertentu yang pusatnya ada di Indonesia. Misal, ya karena ketersediaan sumber daya alam tersebut. Nah, dari ketersediaan sumber daya alam tersebut itu, ya masa iya kita itu nggak bisa jadi center point dari semua komoditi yang kita miliki. Nah, jadi eh, itu juga dijadikan analisis ya teman-teman ya. Kalau semisal ada berita informasi itu di industri di industri pasar modal untuk emiten-emitennya ini atau bursa efeknya ini apakah mengalami pergerakan. Nah, saya yakin itu juga akan mengalami pergerakan. Nah, itu baru nikel aja ya. Nah, nikel. Jadi kalau semisal, nah ini hal-hal yang eh, sebenarnya sudah dilakukan oleh di Jazirah Arab sana ya, ketika mereka itu mendapatkan sumber daya alam yaitu dari minyak. Jadi dia itu center point-nya harga minyak dunia bisa dibilang dari sana ya. Industri anggota-anggota perdagangan di bidang minyak ya lebih banyak di sana. Makanya mereka jadi bukan berkuasa tapi mereka bisa mengatur dari sumber daya alamnya tersebut. Ya, mereka juga nggak harus, ya persentasenya bisa dibagi. Misal 80% minyaknya diolah dulu baru dijual, atau mungkin semuanya 100% itu diproduksi harus dijual. Ya. Siapa yang ngambil? Ya pasti yang ngambil juga negara-negara yang memang tidak memiliki sumber daya alam termasuk SDM yang memproduksinya. Nah, di Indonesia ini kan kita juga punya sumber daya alam yang sampai sekarang kan masih diproduksi oleh tenaga kerja asing. Nah, ya pelan-pelan juga harus diproduksi oleh anak bangsa sendiri supaya ketergantungan kita secara ya sumber daya, pemasarannya, teknologinya itu nggak tergantung sama pihak-pihak asing. Nah, jadi kita bisa kelolanya secara persentase. Nah, nah ini eh, bukan hanya hitung-hitungan matematis, tapi juga analisis berita yang beredar itu juga dijadikan acuan untuk menentukan hasil yang diharapkan dari portofolio yang beresiko tersebut. Ya, oke. Nah, kira-kira penghitungannya seperti ini ya teman-teman. Tadi itu kalau misal teman-teman nanti menghitung tugas akhirnya tentang portofolio beresiko, pasti nggak jauh-jauh dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi teman-teman menghitungnya dengan rumus-rumus yang ada. Jadi nggak harus menggunakan SPSS ya, karena nggak menghitung kinerja, tapi menganalisis menganalisis portofolio yang optimal di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periodenya berapa. Itu bisa. Nah, yang penting adalah referensi dari peneliti-peneliti sebelumnya itu banyak, bisa diakses dan nggak ada kesulitan. Ya, oke.
distribusi probabilitas tingkat pengembalian bagi saham XYZ itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung hasil yang diharapkan itu adalah apa saja yang perlu dilakukan, ya. Yang pasti kita harus mencari ER XYZ. Nah, probabilitasnya berapa? 0,5, 0,3, 13. Nah, ini kan probabilitasnya ya. Ini probabilitasnya. Terus tingkat pengembaliannya dari masing-masing probabilitas. Nah, setelah ini sudah diketahui, barulah oh ternyata hasil yang diharapkan dari distribusi probabilitas tingkat pengembalian saham tersebut adalah 11%. Apakah sesuai dengan yang ada di software atau perusahaan sekuritas tersebut untuk saham ini? Ya, teman-teman boleh coba nanti ya, kalau misal ada yang sudah tergabung di iPod atau mungkin Mandiri Sekuritas. Nah, probabilitas tingkat pengembaliannya ini iseng aja dihitung manual. Ya, apakah benar 11% atau tidak ya, karena semua rumusnya itu menggunakan ini. Kalau untuk menghitung hasil yang diharapkan. Ya, ini secara teori seperti itu. Atau mungkin ada tambahan ya, berarti ada proprietary ya, kalau saya ada formula tertentu meskipun perumusannya sama tapi ada tambahan formula lain. Nah, itu nggak apa-apa ya. Yang penting perhitungan ini ini kan dilakukan terus-menerus. Ini dilakukan terus-menerus, continue, terus dijadikan acuan dan patokan supaya tidak ada kekeliruan dan prediksinya itu mendekati. Ya, bukan absolut tapi paling tidak mendekati. Nah, ini untuk mencari ER-nya. Ya. Oke, kalau tadi hasil yang diharapkan untuk meminimalisir resikonya kan kita bisa tahu. Tapi kalau di portofolio yang diperkirakan ini menghitung standar deviasi. Kalau misal teman-teman masih ingat mata kuliah statistik ya, statistik 1 ataupun statistik 2, ya itu kita kan mencari standar deviasi, probabilitas kejadian, nah kemungkinan itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari menghitung resiko portofolio. Atau kalau misal teman-teman kalau misal mau menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan atau mungkin resiko yang bisa diperkirakan supaya hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu bisa menggunakan perhitungan standar deviasi seperti ini. Ya. Sorry. Ini apa sih? Saya bingung. Oke, nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Rumusnya sama ya. Kita cari standar deviasi terlebih dahulu. Oke, pertama saham yang akan kita hitung berdasarkan contoh ini adalah kita tetap memperkirakan standar deviasinya terlebih dahulu. Ya, contoh seperti ini. Probabilitasnya kejadian itu 0,2. Nah, di variasi saham A, kita itu menghitung kemungkinan tingkat hasilnya itu diperkirakan sekian. Ya, dan hasil yang diperkirakan ER-nya tadi kan kita sempat carinya di sini ya. Menghitungnya seperti ini, tingkat pengembalian, probabilitas. Oke. 0,2, 0,3, 0,2. Nah, ini probabilitas ya. Probabilitas yang kemungkinan terjadi. Nah, tapi kalau kemungkinan tingkat hasilnya itu beda lagi. Ya. Nah, berarti
resiko dalam ukuran standar deviasi yang diperkirakan di 3 saham dari perusahaan tersebut, dari masing-masing perusahaan, itu pasti ada resikonya yaitu 1%. Ya. Nah, apakah ada yang sampai 0? Nah, saya belum pernah menemukan. Bahkan saya sempat coba iseng ya, coba iseng hitung sendiri resiko portofolio yang diperkirakan itu kira-kira hasilnya berapa. Nah, saya coba hitung, ternyata nggak ada yang 0, pasti di atas 1. Ya, jadi kan ini kan menghitung standar resiko standar deviasi ya. Jadi pasti ada 1 ternyata. Jadi nggak ada yang benar-benar 0. Ya. Ini perhitungan resiko portofolio yang diperkirakan. Oke. Standar deviasi portofolio tersebut ya, kalau di Markowitz ya. Markowitz ini sebenarnya statistik ya. Statistik ya, statistik di pengantar statistik 1, 2 pasti dibahas Markowitz karena menghitung koefisiensi korelasi. Nah, ternyata koefisiensi korelasi ini berhubungan dengan standar deviasi yang ada di setiap efek ya perusahaan-perusahaan tersebut, emiten ya, atau perusahaan-perusahaan yang kita bisa hitung korelasinya. Nah, hubungannya, jumlah investasinya ini kita bisa maksimalkan dari resiko portofolionya tersebut, supaya kalau misal teman-teman mau membandingkan antara saham A, saham B, saham C itu nggak ada kesulitan ya. Contoh ini kan varian sama standar deviasi kan pengantar statistik ya. Nah, kalau misal teman-teman masih ingat, boleh dibuka-buka lagi nggak apa-apa ya. Mau pakai yang mana? Atas atau bawah? Sama saja. Ya, atas atau bawah sama saja. Yang penting koefisiensi korelasinya ini juga harus dihitung. Ya, setara itu dengan apa? Ini standar deviasi, terus P-nya itu standar deviasi juga. Contoh seperti ini ya. Ini keterangannya masing-masing, efek 1 dan efek I besar, terus sekuritas. Nah, ini kita nanti coba bandingkan langsung ya. Contoh seperti ini. Astaga. Oke, resiko portofolio yang diperkirakan dari saham A dan saham B kira-kira sebagai berikut ya. Nah, ini kan tadi standar deviasi efek A atau saham A, saham B, saham C, saham A, saham B ya. Terus kita coba hitung saham A-nya adalah 0,4. Nah, 0,4 pangkat 2 ini dari mana saja? Nah, kita coba mundur. Kita coba mundur dari sini. Nah, kita acuannya di sini. Ini ya. Terus ketemu lagi di 12%. Nah, berarti 0,4, 0,6. Oh ya, ya. Ini dipangkatkan terlebih dahulu. Terus dikali W2. Nah, W2 itu ini. W pangkat 2, sorry. W pangkat 2. Ya, W pangkat 2 itu ini. Persentase proporsi sekuritas di pangkat 2 atau dikali 2. Ya. Efek I. Nah, ini I besar. Oke.
Terus termasuk standar deviasinya A. Nah, 0,6, 20. Ini 12, 0,4. Berarti ini dicari kovariannya terlebih dahulu. Betul? Terus nah ini 0,3, 20%, 12% sama. Nah, 0,3-nya ini ER-nya 8%. Alokasi dananya 2 juta. Kita coba oh ya. Jadi ini 0,2 per P korelasi. Nah, satu portofolio 0,4. Bentar, ini saya nggak salah kan yang masukkan 0,4. Ya 0,4 itu ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Yang kedua W A. Yang 4,2 dikali ini itu W pangkat 2A 0,4 berarti imbal hasil yang diharapkan ya ini saya nggak salah hitung kan harusnya 0,4 0,6 72 berarti kovarian sama ini dulu di breakdown. Coba ya. Bukan ini. Kita cari ER-nya terlebih dahulu. 0,50 ya 0,5. ER-nya. Jadi probabilitas pengembaliannya dihitung terlebih dahulu. Probabilitas dihitungnya ini baru muncul imbal hasil yang diharapkan 8%. 2 juta. Ya. Oh, saya tambahkan di sini. Saya tambahkan di sini untuk penyelesaiannya. Nah, kalau ini kan sudah langsung masuk ya. Rumusnya 2. Ini WA-nya sama WB-nya. Ini WB-nya. 12% itu standar deviasi ini sama ini. Terus 0,3 itu koefisiensi korelasi. Nah, 0,4 ini WA. Untuk mencari WA-nya terlebih dahulu. Nah. Oke, nanti saya tambahkan ini ya. Ini 0,4 sama 0,6. Berarti alokasi dana. Jadi kita investnya di sini. Terus kita bandingkan dengan imbal hasil yang diharapkan. Ya, nanti ketemunya harusnya 0,4 sama 0,6. Jadi ini saham A, saham B. Saham A, saham B. Jadi perlakuannya beda. 8%. Itu kok nggak salah Pak, saya bulatkan ini ya, 0,6. Jadi dibagi 2, jadi ketemunya ini. Jadi nanti kalau semuanya sudah dihitung, resiko portofolio yang diperkirakan itu adalah 2,2%. Kalau tadi 1% ya, pasti resiko. Kalau tadi kan ini. Kalau tadi itu kan pasti resiko ya. Resikonya itu sudah diketahui 1%. Nah, bedanya di soal yang barusan
itu karena ada dua portofolio. Jadi ada dua alokasi dana untuk dua portofolio. Nah, portofolio satu itu sudah ada berbagai macam, terus portofolio 2 juga ada berbagai macam. Jadi kita tinggal mencari resiko portofolionya yang diperkirakan besarnya berapa dari dua perbandingan tersebut. Ya. Oke, coba ini kurva-kurva di sekuritas juga nggak ada kurva indifferent atau kurva-kurva yang lainnya juga nggak pernah muncul di iPod juga nggak ada, di iPod nggak ada, di Mandiri Sekuritas juga nggak ada, ya. Nah, kurva indifferent ini, ya, ini sebenarnya bukan hanya untuk investor saja, tapi kita kalau semisal mau bikin kuesioner di suatu industri tertentu, atau mungkin kita mau launching produk, jadi kita share sampel. Nah, itu kan biasanya ada kuesionernya. Atau mungkin kita makan di fast food, terus di struk paling bawah mohon diisi tentang feedbacknya. Nah, ini berhubungan dengan portofolio perusahaan itu juga. Tapi bedanya dia nggak dibandingkan antara produk A, produk B, produk C itu kan nggak dibandingkan. Mana yang paling populer? Mana mana yang penjualannya mempengaruhi omset, ya. Itu kan nggak dijelasin. Tapi kalau kita sebagai investor, ketika kita menggunakan kurva indifferent ini, kita itu tahu, ya, kita itu puas dalam penentuan portofolio yang mana, atau kita mengambil keputusan untuk memiliki suatu saham dari perusahaan tertentu dari portofolio mana yang kita tentukan. Nah, ini menggunakan kurva indifferent, ya. Jadi yang paling penting fokusnya adalah imbal hasilnya, terus kepuasannya. Nah, ini perbandingannya itu sejalan nggak dengan apa yang diinginkan seorang investor tersebut. Kalaupun semisal perbandingannya itu tidak sesuai, ya nggak apa-apa, kan ini hanya sekedar tolak ukur yang dijadikan referensi, tapi bukan tolak ukur yang mutlak, ya. Oke. Jadi kalau misal saya asumsikan, nah ini saham satu dari ini portofolio pertama, portofolio kedua, portofolio ketiga. Nah, ketika kita memiliki utility yang meningkat, utility ini bisa berupa informasi-informasi atau mungkin penambahan kepemilikan aset dari efek tersebut. Nah, apakah selalu beriringan atau peningkatannya itu selalu berjalan beriringan, atau malah bisa dibilang kurvanya ini tidak selalu berhubungan. Nah, ini yang kalau kita sebagai seorang investor mau membandingkan menggunakan kurva indifferent dari 3 portofolio tersebut, ya. Makanya saya jarang menghitung sendiri, tapi seringnya saya menggunakan informasi tambahan-tambahan dari informasi keuangan, hitung-hitungan tadi, ya, berbasis angka, atau dari informasi-informasi non keuangan, ya. Nah, itu. Oke. Nah, yang penting ini informasi dari titik kurva tersebut, ya. Kalau diasumsikan kurva indifferent ini dengan hasil yang tinggi, itu pasti titik kombinasinya itu sama, mengarah ke atas, ya. Kalau semisal 3 kurva indifferent ini positif atau hubungannya positif, resiko dan return, nah ini diasumsikan memiliki informasi yang cukup konsisten,
ya dari data-data tersebut ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi tanda panahnya ke atas atau tanda panahnya ke bawah. Ya, tapi paling tidak dari 3 portofolio tersebut itu memiliki utility yang meningkat. Nah, kalau dari kurva indifferent ini. Nah, kalau yang efisien, nah efisien ini eh, ya sama seperti risk and return minggu lalu kita bahas. Kalau kita investor yang low risk, ya pasti kita akan berada di posisi ini. Ya, standar deviasinya ya kita masuk kategori investor seperti apa? Frontier atau efisiensi frontier fungsinya untuk ini mengoptimalkan dari kombinasi resiko dan return. Dari ini ekspektasi return sama standar deviasinya. Tapi kalau semisal kita orang yang high risk, ya high expectation, jadi kalau kita investor yang suka beresiko tinggi, ya tinggal di ini aja, efisien frontiernya ini ya ditingkatin aja. Ya, mulai dari investasinya, mulai dari banyak hal ya, informasinya, ya kita harus akses sedemikian rupa supaya kita juga ada gambaran. Oke, ya semoga lekas sembuh. Oke. Oke. Nah, kalau ini kan berbasis portofolio optimum teman-teman ya. Jadi kalau ini kan resiko, ya ini kan returnnya. Dari portofolio 1, portofolio 2, portofolio 3. Nah, kita itu berada di mana? Ya, di posisi R, Y, atau P, atau X. Jadi ini kepuasan yang mutlak ibaratnya ya. Jadi secara resiko yang diperkirakan juga masuk atau hasil yang diharapkan juga masuk ya. Nah, ini yang optimum. Ya, ini yang optimum. Jadi ada titik pertemuan antara resiko sama return. Nah, ini berarti di sini. Ya. Atau di sini. Atau di sini. Berarti di sini ini yang efisien ya kalau bisa dibilang. Nah, jadi memberikan informasi bahwasanya portofolio optimum itu berada di posisi ini. Berada di posisi ini. Kalau ini tadi kan risiko ya. Nah, kalau misal gambarnya seperti ini, berarti kan tadi melengkung di sini. Nah, berarti ada di posisi sini. Nah, jadi ibaratnya penambahan dari suatu investasi itu sesuai penambahan modal dari investasi tersebut sesuai sehingga modal yang diinvestasikan di portofolio yang sudah dikelola dengan baik tersebut itu sesuai dengan ekspektasi dari seorang investor. Ya, makanya portofolio optimum itu ya berada di titik singgung ini antara return sama resikonya. Kan ini kebalik kan gini, set kan. Cuman kan ada beberapa yang naik turun kan, di sini kan ibaratnya resiko ya. Resiko di sini. Tuh. Loh, bisa. Kira-kira itu teman-teman. Bentar. Minggu ini minggu depan ini ya banyak hitungnya ya. Nah, beta ini juga ngitung. Ya. Ini sebenarnya
alat ukur yang sama untuk menghitung portofolio. Jadi sebenarnya portofolio ini adalah output yang ingin dicapai. Ya. Portofolio ini output yang ingin dicapai. Output yang ingin dicapai. Ya. Ini kembali lagi. Bisa resikonya, bisa imbal hasilnya. Itu yang ingin dicapai, yaitu berbentuk portofolio. Portofolio sama folio itu beda ya. Portofolio sama CV itu juga beda. Ya. Nah, portofolio ini berhubungan dengan instrumen atau mungkin aset-aset yang dibandingkan. Jadi saham A, B, C, D, F, G itu yang dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Resikonya sama returnnya. Nah, hanya saja kalau di portofolio ini menggunakan koefisiensi korelasi, standar deviasi ini ya statistik banget lah ya ibaratnya. Nah, tapi kalau di pertemuan-pertemuan yang akan datang, itu menggunakan beta, terus single index model, ya single index model ini perhitungannya juga berbeda lagi, ya. Nanti kalau semisal teman-teman mau coba, ya coba aja satu-satu. Sahamnya sama, saham A, B, C. Cuman alat yang dipakai beda-beda, ya. Boleh menggunakan matematika, ya statistik itu tadi ya, standar deviasi, koefisiensi korelasi, atau menggunakan beta, atau mungkin single index model. Nah, jadi nanti kira-kira 3 pertemuan ke depan itu banyak menghitungnya, ya. Tapi kalau misal teman-teman nggak mau menghitung ya nggak apa-apa, nggak usah dihitung, tinggal dianalisis saja. Karena kalau misal kita pakai saham yang kita mau miliki di beberapa sekuritas, ya sekarang instrumennya juga bermacam-macam. Bahkan kita mungkin terlalu fokusnya pada persentase pengembalian saja. Oh, kalau misal saya invest 100.000 di sekuritas A, berapa persen ya saya terimanya setiap bulan ataupun setiap tahun. Nah, ini kan kita fokusnya kan hanya di situ. Nah, berarti kan jatuhnya kayak kita itu seolah-olah menyimpan uang di bank. Hanya saja ini membeli suatu sekuritas ya. Membeli suatu ya di bursa, memberi saham di pasar sekuritas. Nah, itu membeli efek di pasar sekuritas. Tapi ya bagi saya semuanya itu perlu dicoba ya. Mau pakai beta, mau instrumen-instrumen matematis ya, itu boleh dicoba. Atau mungkin saya pakai punyanya sekuritas yang ada, Pak. Tapi saya mau pakai analisisnya itu dari sisi fundamentalnya. Teknikalnya sudah dihitung sama software ya. Ya nggak apa-apa. Jadi semuanya itu kembali ke preferensi masing-masing. Ya, jadi kita sebagai investor yang apa juga punya pandangan yang apa. Jadi ya semuanya tergantung kita ya. Kita yang mengelola, kita yang ibaratnya apapun yang ingin kita lakukan, ya semuanya dimaksimalkan saja. Ya, oke. Teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Pasar modal kalau di akhir-akhir ini memang lebih banyak menghitungnya ya. Kadang saya juga pengen merubah kurikulum pengajaran di pasar modal ini, cuman saya belum ada waktu. Saya mau tambahkan beberapa topik tertentu, khususnya pasar modal dalam penentuan sekuritas ya, yang layak untuk kita pelajari lebih spesifik. Ya, mungkin lebih ke tren sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C. Nah, ini memiliki informasi yang berisiko apa saja yang mungkin kita bisa dijadikan acuan. Ya. Nah, itu kalau dari sisi saya sekuritas A, B, C. Nah, tapi kalau semisal teman-teman menentukan pilihan, kalau bisa jangan ngambil kesimpulan saya ikut-ikutan aja, Pak. Jangan. Tapi harus dipelajari juga.
ya. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah ini ada mata kuliah apa? Selesai atau ada kelas lagi? Ada Pak, Oh, mata kuliah apa? manajemen mutu. Oh, manajemen mutu. Manajemen mutu siapa ya? Pak, Padahal saya Pak siapa? Pak Basuki. Oh, Pak Basuki. Ya, 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 ya. Pak Basuki. Saya itu saya harusnya yang ngajar manajemen mutu. Mungkin karena jamnya benturan atau gimana, saya nggak tahu. Karena saya sudah nyiapin kurikulumnya, terus RPS-nya dan segala macam, termasuk materinya. Ini saya sudah bikin, ya, kira-kira itu. Manajemen mutu. Ini kayak. Oh ini manajemen mutu. Pertemuan 1, 2, 3, 14. Nah ini saya sudah siapin semuanya materinya. Karena manajemen mutu itu berhubungan dengan ISO ya. ISO 2000, ISO berbagai jenis lah. Tiap industri memiliki peruntukan masing-masing. Ya, mulai dari sisi kinerja SDM-nya atau mungkin sisi kinerja sistem operasionalnya. Nah, itu juga berhubungan dengan ISO standar ya, standar. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing-sharing tentang hal yang mungkin bisa di-sharingkan. Sudah penentuan judul belum? Atau mungkin sudah mau ambil topik tertentu? Belum ya. Harusnya tahun depan kan ya, kalau sekarang semester 6, 7, 8 ya tahun depan kan. 2023. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pernah buka tinjauan kebijakan moneter enggak? Nah, ini juga sesekali boleh dibuka ya teman-teman, khususnya di sini. Khususnya di perekonomian global. Ya, perekonomian global dan domestik ini juga harus dibuka sesekali karena ini berhubungan dengan informasi-informasi yang bisa mempengaruhi dari portofolio efek ya, portofolio efek yang mungkin kita mau ambil. Nah, contoh seperti di halaman 2 ini ya. Coba ya, saya buka portofolio efek. Nah, perekonomian global. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini saat ini pertumbuhan ini tahun berapa ya? 2022 ini belum selesai. Nah, ini contoh banyak sumber yang bisa kita kelola ya dari baik itu dari proyeksi Bank Indonesia. Ini kan datanya dari IMF dan segala macam. Nah, termasuk dari penjualan eceran secara global. Nah, ini di dalamnya ada komoditinya. Contoh seperti tembaga, nikel itu masuk tembaga ya. Tembaga, nikel masuk tembaga, batu bara, CPO ini kelapa sawit, ya karet. Oh, sorry, berdiri sendiri. Nikel berdiri sendiri, timah berdiri sendiri, aluminium. Ya. Ini semuanya komposisi untuk bikin handphone, bikin baterai lithium dan segala macam sudah ada semua. Hanya saja kita ekspornya masih mentah. Ya, ini kan porsinya kan tertinggi tuh. Nih. Nikel kontribusinya tertinggi ya, ekspor. Nah, jadi kalau semisal industri-industri yang memproduksi nikel atau perusahaan-perusahaan pertambangan yang menambang biji nikel ini, ya, ini pastinya nanti ditekan sedemikian rupa. Ekspornya dibatasi supaya ekspornya nanti
dioptimalkan bukan hanya bahan mentah. Berarti namanya bukan komoditas lagi, tapi bisa berbentuk barang setengah jadi misal, ya barang setengah jadi. Nah itu yang diekspor. Entah itu mungkin berbentuk lempengan-lempengan, atau mungkin berbentuk kawat, atau mungkin berbentuk apapun ya. Nah itu bisa diekspor. Itu kalau ini mempengaruhi sih teman-teman. Nah, terus setahu saya ini juga kopi ini juga mau dibatasi ya. Kopi harus diolah terlebih dahulu, jadi nggak boleh biji kopi. Ya, pokoknya komoditas ini yang bisa dibilang dipelototi banget. Nah, ini CPO batu bara, jadi harus diolah terlebih dahulu. Nah, tinggi sekali soalnya kontribusinya. Kalau misal ini diolah, jadi barang setengah jadi, terus diekspor, pasti kan value-nya kan lebih tinggi ya. Harganya mungkin kalau kopi tontonan mungkin 15.000, tapi kalau sudah jadi bentuk serbu ataupun mungkin berbentuk turunannya mungkin nggak 15.000, bisa 2 kali atau 3 kalinya ya. Itu contoh. Nah, jadi teman-teman sesekali, nggak harus tiap hari juga. Nah ini kan per kuartal ya, mungkin di akhir kuartal, berarti kalau Januari, Februari, Maret itu kan akhir kuartal 1. Nah itu coba sesekali buka di Bank Indonesia, publikasi laporan dokumen. Nah ini pilih yang kebijakan moneter. Meskipun setiap bulan itu ada, tapi paling tidak ambil aja yang 3 bulanan. Ya, 3 bulanan. Karena itu lebih gampang untuk membacanya. Tuh. Terus ya kontribusinya itu dari sini lapangan usaha, pertumbuhan berdasarkan lapangan usaha. Nah, ini komponennya apa saja? Jasa keuangan, jasa kesehatan. Ini tahun 2022. Nah, kita cari aja yang di sini. 2022 ini transportasi pergudangan ini meningkat sekarang. Karena ibaratnya kayak kasus COVID 2 tahun berturut-turut itu mempengaruhi bidang usaha tertentu. Khususnya orang yang mungkin nggak bangun pabrik, orang mungkin datangin barang dari luar negeri, cuman transit saja. Ya, jadi yang tadinya kawasan produksi aktif di lokasi tersebut, akhirnya berubah fungsi jadi pergudangan. Ya, karena untuk transit dan segala macam. Dan mereka yang tadinya impor barang yang jumlahnya banyak, mereka sewa gudang. Nah ini, termasuk jasa transportasi. Kan semakin meningkat ya, orang yang mungkin tadinya invest kendaraan sendiri untuk distribusi material, sekarang mereka sudah nggak perlu invest kendaraan, mungkin cukup butuh kendaraan-kendaraan untuk operasional biasa saja. Tapi kalau distribusinya mereka pakai pihak ketiga. Nah, tinggal terbit tagihan dan segala macam. Ya, nah ini yang membuat beda. Ya, nah ini penting teman-teman. Apakah perusahaan-perusahaan di bidang transportasi dan pergudangan ini sangat penting untuk dimiliki secara portofolio, ya, atau tidak? Nah, ini kembali lagi ke preferensi masing-masing. Ini dibaca, ya, lapangan usaha. Nah, kalau pengeluaran, nah, komponen pengeluaran di kuartal. Ekspor, nah, ini ekspornya tinggi. Nah, ekspornya tinggi ini apa? Jangan-jangan ya itu tadi nikel, ya, jangan. Ekspektasi konsumen, realisasi APBN enggak sih ini? Enggak. Realisasi APBN dan segala macam. Nah, NPI ini juga penting ya. Neraca pembayaran Indonesia, investasi langsung, portofolio, transaksi modal finansial. 2019 ini lumayan tinggi ya. Investasi langsungnya di 2019 tinggi.
Jadi perusahaan asing datang ke Indonesia untuk bikin pabrik dan segala macam. Tapi ya ini tinggi. Tapi di 2020, 2021 itu menurun. 2022. Nah mungkin karena efeknya masih COVID. Jadi ini mengalami penurunan investasi. Nah mungkin dengan kebijakan yang baru, bahwasanya komoditi harus diolah dulu di Indonesia sehingga memunculkan industri baru, ya, sehingga bisa menciptakan peluang pekerjaan baru atau mungkin ya peluang-peluang baru, ya. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Ini mungkin tampaknya nggak berhubungan ya dengan pekerjaan kita sehari-hari. Ya, mungkin tampaknya nggak berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Tapi informasi-informasi ini itu bisa menambah wawasan kita untuk menganalisis sesuatu. Contoh, kayak Mbak Yuni itu kan kerja di mana? Di Pakuan Mall ya kalau nggak salah. Dia kan bekerja di produk-produk yang bisa dibilang impor. Produk-produk kosmetik yang bisa dibilang kan impor, ya. Nah, apakah komposisi produk-produk impor tersebut di Indonesia sudah semakin marak dan memiliki value tertentu? Apakah bisa masuk di pasar-pasar yang mungkin di Pakuan Mall dan segala macamnya? Nah, ini kan bisa disangkut pautkan dengan industri-industri yang semakin banyak berdatangan di Indonesia. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang proyek yang mereka bikin pabrik sulfur, ya. Jadi sulfur itu kan belerang mentah, masih bongkahan, balok-balok itu. Kalau belerang itu kan masih kayak bongkahan seperti batu-batu gitu ya, cuman belerang. Mereka olah di Gresik ini, diolah, nanti outputnya adalah bisa berbentuk cair, bisa berbentuk pasta ataupun serbuk yang nanti disuplai ke industri-industri kosmetik. Makanya nanti kalau di belakang produk kosmetik, deterjen dan segala macam kan cari komposisinya ada sulfurnya enggak. Nah, mereka itu bukan dari belerang utuh langsung dicampur enggak, tapi diproses dulu di smelter, jadi berubah jadi yang cair, atau mungkin bisa cair atau pasta dan segala macam. Ya, nah itu. Nah, di Indonesia ketika semakin banyak industri-industri yang memproduksi hal-hal seperti butuh produk turunannya dari belerang tersebut, sulfur itu, nah itu akan menguntungkan dari sisi Indonesia. Jadi Indonesia bisa aja mengekspor industri kosmetik, deterjen dan segala macam ya. New sulfur acid plant. Nah ini Indonesia. Nah ini kan sulfur di Jambaran Tiung Biru. Oh, di Cepu ya. Di Cepu itu juga mereka memproduksi sulfur acid. Timur Raya ini milestone ini juga. Nah, karena ini proyek kerjasama. Ini proyek kerjasama ada smelting, ada freeport. Dan ini sudah kayak gini. Dalamnya itu udah kayak gini. Terus panasnya minta ampun. Oh, Indo Acid. Oh, kayaknya saya harus datang ke Indo Acid ini ya. Di mana ya ini? Indo Acid. Oh, di Jakarta. Pabriknya pasti bukan di Jakarta. Indo Acid Industry. Nah, ini kan. Ya, ini kan produknya kan. Produknya itu kan ini. Sulfat, sulfurik. Nah, ini ya sebenarnya kandungan-kandungan yang ada di produk-produk kosmetik, deterjen dan segala macam. Jadi nggak langsung belerang langsung dipakai, itu enggak, tapi diproses atau diolah dulu baru dimasukkan ke produk-produk tuh. Jadi kalau misal kita banyak industri kosmetik di Indonesia ya tidak menutup kemungkinan kita juga bakal ekspor ke luar negeri dalam jumlah yang bisa
bisa nggak kehitung ya, jumlahnya pasti akan tinggi ya, kontribusinya ke pendapatan negara itu pasti akan tinggi. Ini bentuknya kan kayak biasa gitu, aluminium sulfat. Nah ini kan ada oleum, nah ini kan ada campurannya di deterjen atau kosmetik. Ya, intinya di penggunaan luar ya, atau mungkin bisa dicampur di salep ya. Ini sulfur. Jadi nanti kalau pas di Indomart coba cari belakangnya. Ada nggak sulfat acid? Nah, ini biasanya ada di komponen produk-produk kosmetik. Dan persentasenya cuma 0, sekian persen dicampurkan di satu kemasan kosmetik. Jadi ini banyak perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan-perusahaan yang dibangun di Indonesia yang akan ngambil produk-produknya itu di sini. Di perusahaan-perusahaan yang memproduksi sulfur. Ya, ini. Tampaknya seperti kotor ya. Panas dan kotor. Tapi nilainya ini wih gila. Ini kontribusinya sangat tinggi. Karena mungkin bisa jadi diekspor ke luar negeri bisa berbentuk literan ya. Sulfur acidnya itu bisa berbentuk literan. Baru nanti dicampurkan di departemen riset untuk industri tertentu. Oke. Kira-kira itu ada pertanyaan teman-teman? Monggo silakan. Hari ini nggak ada tugas ya. Ya, Pak, libur dulu ya. Libur dulu. Saya juga teller ini, saya kecapean kalau mau koreksi setiap hari tugasnya. Tahun, Pak. Oke. Ya, kita ketemu lagi minggu depan teman-teman di jam yang sama. Ya, tetap jaga kesehatan. Jadi kalau misal teman-teman mau sharing-sharing, monggo silakan. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.